Yes, terima kasih masih di Indonesia Morning Show, dan seperti janji kita tadi, kita akan berbicara tentang komunitas drone Indonesia. Ada One Glove by the way, jadi Ketua DJI Phantom Indonesia, kemudian Mas Awi Wicaksono. Selamat pagi Mas Awi. Selamat pagi Mas Dari Dino. Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Waduh, seperti kita lihat ya, di depan ini sudah ada salah satu drone yang paling besar. Nah, di belakang juga nih teman-teman dari komunitas pecinta drone Indonesia. Nah, ini Mas One Glove ya. Yep. Ini perkembangan drone Indonesia sendiri sampai saat ini bagaimana nih? Kebetulan saya main drone ini 2012. 2012. Dan produk yang saya pakai DJI Phantom. Ada dari Phantom 1, Phantom 2, Vision Plus, beragam modelnya. Oke, ini paling levelnya paling tinggi berarti di So far ya, drone paling di sini ya. Fire One. Oke, itu bentuknya sudah semakin besar dan Ya, semakin 4K. canggih. 4K ya, Ya. kualitas kameranya juga sudah 4K. Ya. Nah, apa saja manfaat drone sendiri? Manfaat. Selain untuk hobi ya, untuk main. Oke. Yang pasti buat kerjaan, bisa dipakai buat syuting. Sekarang lagi zamannya pre-wedding, buat aerial. Bisa pre-wedding juga. Banyak Iklan sih. ya? Iklan, foto juga. Karena dia bisa buat capture foto dan video pastinya. Nah, Ya. akhir-akhir ini kan drone menjadi salah satu bisnis juga seperti Mas Wadikul bilang, itu untuk komersial. Ya, komersial ya. Itu lumayan nggak sih untuk segi penghasilan gitu? Lumayan Balik modalnya berapa lama gitu? istilahnya? Lumayan banget. Cepet ya? Lumayan banget cepet. Ya. Pembagian dengan teman-teman seperti apa? Jadi tergantung sih, misalkan ada kerjaan di satu daerah gitu, terus misalkan ada tawaran kerja, paling kita bagi aja ke daerah itu, kita nggak perlu kesana gitu. Wah, sudah keliling Indonesia ya. Iya, Nah, ini so far. momen One Glove sendiri untuk sampai saat ini yang paling berkesan apa nih? Paling kemarin salam 3 jari terbang buat Jokowi, terus Jakarta Warehouse Project bikin aerial. Warehouse Project. Yes. Oke. Aerial Seru banget. ya. Itu yang paling berkesan ya? Yup. Oke. Nah, terkait tentang drone juga nih setelah hadir Mas Awi. Mas Awi. Bagaimana sebagai Asosiasi Pilot Drone Indonesia? Ini kenapa membentuk Asosiasi Pilot Drone? Apa nama yang melatar belakangi Mas Awi sendiri? Kita baru aja kebentuk Mas Niko ya. Setelah kita coba 3 tahun berkomunitas gitu, kita ngelihat kita perlu ada wadah untuk menampung pilot-pilot yang masih baru, yang semi pro maupun yang profesional, supaya kita bisa terbang tuh fly safe, terbang dengan aman, beretika dan juga bermartabat. Iya. Ya tujuannya sih supaya tidak ada yang aneh-aneh di Indonesia, aturannya seperti itu, kejadian yang aneh-aneh. Jadi supaya kita bisa terbangnya aman gitu ya. Betul. Kan hobi kita nih hobi yang cukup mahal ya. Betul. Supaya juga kalau nanti kan dilarang kan jadinya waduh, Betul. jadi bagaimana gitu. Oke, tadi Mas Awi mengatakan ada yang aneh-aneh sebenarnya. Drone sendiri sampai saat ini ada disalahgunakan tidak sih? Di beberapa negara ada Mas Niko. Ada ya? Bahkan ada yang bawa narkotika karena dia range-nya jauh terus jatuh, nah itu terus ditangkap. Tapi di Indonesia tidak ada kan? Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan. Jangan sampai. Jangan Harus kita positifnya gara-gara aja, ya. perilaku para pilotnya yang mungkin belum ngerti fly safe ya. Yes. Nah, itu Berarti jangan kalau sampai. ada asosiasi pilot butuh semacam ada license gitu atau bagaimana? Nantinya ada. Nantinya Kita lagi, ini kan masih baru ya. Heeh. Kita lagi komunikasi juga dengan sesepuh-sesepuh kita yang lain. Nanti kita mau bikin kelas yang pertama untuk level 1. Oke. Nah, untuk bermain drone sendiri dari seorang pilot etikanya apa sih? Etikanya kita baca buku manual dulu. Heeh. Kita tahu manualnya dulu, bagaimana terbangnya, dan yang paling penting kita nggak boleh terbang di atas 200 meter. Karena di atas 200 meter tuh udah buat pesawat komersil. Yep. Oke, itu aturannya berarti ya, tidak boleh lebih dari 200 meter. Iya. Nah, itu terkait tentang pemerintah juga, apakah drone sendiri ini perlu regulasi dari pemerintah? Di Malaysia ya, gara-gara kemarin tuh ada yang nerbangin deket airport. Akhirnya pemerintah Bandara. bikin regulasi. Pemerintah sana Apa ya. khusus untuk airport saja atau mungkin Untuk dalam semua kota? pengguna drone se-Malaysia. pengguna drone Malaysia? Iya. Di Indonesia ya, nanti kita jangan sampai kayak gitu ya Om ya. Oke. Apa saja yang dalam regulasi dari negara tetangga itu, Malaysia? Peraturannya Eropa seperti sudah melarang penggunaan drone. apa? Oke. Amerika sudah melarang untuk penggunaan drone di semua taman nasional mereka gitu. Jadi ya untuk yang hobi-hobi, misalnya untuk selfie kayak gitu, sekarang udah makin dibatasi. Makin dibatasi kita, ya seperti itu. Oke, jadi lahannya terbatas. Jadi Terus bagaimana ini? Ya mainnya di tengah laut yang boleh. Kalau ada tapi ini udah waterproof kan ya? Iya, enggak. Kalau udah nyemplung ya, wassalam ya. Salam. Oke, ini ada tips nggak untuk teman-teman pemula atau yang baru belajar nih untuk bermain drone? Tips yang paling simpel sebetulnya orang Indonesia ini malas baca buku manual sih. Harus baca buku manualnya, do and don't-nya sebetulnya sudah ada di buku manual. Iya. Nah, nanti untuk keterampilan ahlinya gitu kan,
drone ini kan gunanya tuh ada yang buat fotografi, videografi, dan itu bukan dipakai untuk kebut-kebutan gitu. Iya. Nah itu harus tahu dia posisinya di mana, lagi mau ngambil foto, mau main kebut-kebutan. Iya. Oke. Kadang-kadang salah penggunaan, nabrak, jatuh, itu biasanya sih karena pilot error ya. Salah teror. Ini kan mungkin ada yang tertarik nih sekarang, wah aku mau belajar drone, mau mencoba untuk fotografi atau videografi. Yes. Mungkin bisa dibisikin sedikit range harga untuk drone sendiri. Range harga ya dari mungkin start with sekitar 8 jutaan sampai 8 jutaan. mungkin yang lagi hits ini si Inspire One itu sekitar berapa ya Inspire One? 340. 40 Sekitar jutaan. 40. Iya. Tapi itu jangan khawatir. Ready to Kalau fly. sudah profesional, sudah jago ambil foto video, itu balik modalnya cepet. Iya. Seperti Kan itu udah tahu ya. caranya cari duit kan? Iya. Nabung ya, mulai sekarang nabung untuk bermain drone. Nah ini drone di depan juga beda sendiri nih. Ini Beda. paling besar. Ini istimewanya apa dengan drone-drone yang di belakang nih? Bedanya dia bisa buat angkat DSLR, GoPro, jadi satu. Beratnya? Jadi cuma perlu si satu unit doang. Gimbalnya. Iya, gimbalnya tinggal ganti gimbal aja. Oke. Daripada penasaran, saya juga ingin belajar drone ini. Mana yang bisa dipraktekkan nih? Dari Boleh, Mas boleh. One Glove. Mungkin drone One Glove yang Gini, mana? gini. Sini. wait. Oke. Sini. Baterai. Baterai mungkin ada yang bisa dipraktekin. Punya aku mau? Boleh, boleh. Boleh. Oke, kita coba yang punya Mas Awi ya. Nih Mas Awi belinya kapan nih Mas Awi? Sekitar 3 bulan ya. 3 bulan yang lalu. Mas Niko kalau mau ngidupin ngidupin drone mesti ngidupin remote dulu. Oke. Jadi remote first. Remote baru Power. aplikasi. Oke. Ini menggunakan smartphone ya? Iya, aplikasi smartphone baru Udah yang connect? terakhir ini. Oke. Kenapa? Hah? Monitor ya? Oh, oke. Jadi sudah ini ya, sudah ada kamera yang langsung menggunakan handphone monitoring. Sudah. Mas Niko mau pakai? Boleh. Saya. Terbang. Jadi harus install dulu aplikasi untuk Yap. ini fungsinya untuk apa? Memonitor, Monitor, Yes. kamera. bisa untuk foto juga. Iya. Maaf ya. Yes. Nah, baru pertama kali nih megang ya. Software-nya apa namanya juga? Dari DJI Pilot. DJI Pilot. Ini ada autopilotnya. Oke. Jadi kita langsung autopilot. Oke, autopilot. Jadi remote-nya Ini kanan kiri apa? didiemin aja. Oh, Dia auto. Tahan aja. nah ini kalau kita lihat drone ini kan ada warna hijau di drone-nya sendiri, ada warna merah itu apa itu? Untuk indikator apa? Hijau ini artinya GPS. Hijau itu untuk GPS. GPS lock. Ya. Ini kita baru dapat sinyalnya 2. Oke. Sebetulnya dalam kondisi kayak gini nggak safe ya untuk terbang. Oke. Karena kita dapat GPS-nya nggak sampai 5. Jadi kita turunin dulu. Oke. Ini manual ya, auto ya, autopilot. Autopilot. Dan warna itu buat nandain juga depan atau belakang. Jadi depan itu merah, Hijau itu belakang itu belakang. hijau. Oh. Nanti kalau misalnya memang sudah sinyalnya di atas 5, very safe to go. Iya. Oke. Ini untuk susah nggak sih mengendalikan antara ketika terbang terus mengambil momen atau gambar seperti itu? Nggak susah. Nggak susah. Nggak susah. Ini di sini fungsinya untuk memonitor Iya, kameranya hasil dia. kameranya Iya. ya. Oh. Oke. Real time. Mungkin yang gampang itu sebenarnya foto ya. Jadi kita lihat, bagus, foto gitu ya. Kalau video mungkin kita pergerakannya, framingnya. Itu yang lebih agak ribet itu butuh aja. skill khusus untuk Ya. melakukan hal itu. Jadi belajar pertama ya belajar naikin, nurunin, majuin, Iya. mundurin. Habis Orientasi itu, ya. Skill berikutnya buat foto, buat video. Maju, mundur, mundur, kanan, kiri, naik ya. Muter. Oke, cobalah Mas Awi praktekan ya. Ini sebenarnya bisa diasuransi nggak sih? Itu mobil dia. kan harganya sudah ada motor nih. harga Mudah-mudahan motor dengan 40 asosiasi juta. kita nanti kita bisa bikin permintaan untuk asuransi Iya. Om, ya. Oke, ini lahan yang bagus untuk asuransi juga untuk mengasuransi barang-barang yang cukup mahal ini ya. Belum safe ini, tapi aku coba terbang pakai ATTI ya. Ini kanan kiri apa? Yang sini. Ini up, throttle, kanan, kiri, maju, mundur, Oh, yang ini. yaw. Kita hovering. Oke, ini manuver apa yang pertama kali yang dilakukan Mas Awi ini? ini akan hovering untuk dapetin sinyal dulu. Oke. Kita naikin landing gear-nya. Udah pada naik tuh semua tuh. Oh, semakin ramai di sini ya. Drone-drone dari teman-teman komunitas pencinta drone ini sudah mulai menerbangkan drone-nya. Memang biasanya kalau kita ada beberapa drone terbang bareng-bareng, itu untuk lock sinyalnya memang akhirnya terbagi ke mereka. Nah, Jadi yang terbang paling belakang tuh yang sinyalnya paling dikit. itu salah satu masalah baru juga ya. Dan itu ada aturannya juga, yang paling terakhir terbang itu ya nggak aman gitu.
Oke. Itu nggak dapat sinyal GPS. Artinya kalau misalkan terbang agak tinggi, ketiup angin, dia akan terbang. Oke. Ini apa teman-teman dari komunitas Pintar Drone Indonesia ini berkumpulnya di Gelora Bung Karno saja atau ada tempat lain? Kalau Untuk di DJ Phantom Indonesianya, ya kita main di daerah sini. Oke, daerah sini ya. Tapi banyak kepencar, ada yang daerah ini Om Niko, Bekasi. kita foto dulu yuk. Oke, oh bisa. Oh, ternyata bisa selfie ya? Drone, kita sebutnya drone. Drone. Iya. Udah foto. Oke. Namanya kalau itu selfie atau groovy ini drone. Drone. Oke. Kemudian ada rencana apa dalam waktu dekat ini dari komunitas Pintar Drone Indonesia? Om Blob, ada acara apa? Kita kebetulan tanggal 12 April, insya Allah akan ada gathering pertama dan kelas pertama untuk sertifikasi. Mudah-mudahan kita sekarang sedang undangan ke Pak Yusuf Kala juga. Beliau mau kita minta untuk pembina kita nantinya di asosiasi. Oke. Kalau teman-teman yang ingin bergabung untuk belajar drone, ada ini nggak alamat website atau Twitter atau Kalau Facebook? untuk ke komunitas DJI Phantom ke Mas Blog. Kita Kalau ada misalnya Facebook, kita aktifnya ada di Facebook, Facebook, DJ DJI Phantom Indonesia official. DJI Jadi di situ Phantom Indonesia buat share official. foto, video, terus share tips. Oh, hasil karya jangan disimpan Iya. di sini, harus dipublikasikan juga Iya, ya. betul. Nah, kalau dari Mas Awi sendiri dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Terbangterus.com. terbangterus.com. Ya. Di situ ada informasi apa saja? Ada untuk daftar jadi anggota, sertifikasi ada semua. Oke. Menarik ya? Banget. Nice. Terima kasih Mas Awi dan Mas One Glove atas informasinya, dan seperti saya juga tertarik untuk ini memainkan drone. Tapi kita lihat teman-teman dari komunitas Pintar Drone Indonesia untuk menerbangkan rame-rame drone ini. Ready nggak? Siap Ready? ya? Ready. Oke. Oh, sudah ada drone yang memakai DSLR. Ini cukup mahal juga ini harganya ya. Oke, Ready, mungkin hampir kita mirip, langsung hampir mirip, diterbangkan. Dan kita akan drone bareng-bareng ya. Jangan kemana-mana, setelah lagi kita akan melihat info showbiz. Tetap di Indonesia Morning Show. Terbang. Woo!